Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reslina Sinaga, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Galuruas. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Suryani. Beliau adalah guru IPA di SDS Terpadu Raudatul Jannah. Assalamualaikum Bu Suryani. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan adakan praobservasi ya Bu. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan atau sebelum saya melakukan supervisi di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Dan praobservasi ini dilakukan untuk persiapan awal sebelum Ibu nantinya melakukan pembelajaran di kelas, supaya pembelajaran yang Ibu lakukan nantinya lebih siap dan Ibu menjadi lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid-murid di kelas. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan ini Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai di kelas nantinya? Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai di kelas nantinya yaitu dengan mengamati video dan juga teks bacaan, siswa nanti diharapkan mampu mengidentifikasi cara hewan dan tumbuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk mempertahankan hidup dengan benar. Dan yang kedua, melalui pembuatan produk berupa booklet, market, dan juga poster yang sederhana, siswa itu mampu menjelaskan cara mampu hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya dengan benar. Baik, jadi ada dua tujuan yang ingin Ibu capai ya. Yang pertama tadi mengidentifikasi hewan dan tumbuhan, dan selanjutnya membuat market, booklet maupun poster sederhana tentang penyesuaian tumbuhan dan hewan. Bagaimana dengan area yang ingin Ibu kembangkan atau Ibu capai dalam observasi yang akan kita lakukan nantinya di kelas? Adapun aspek pengembangan yang ingin saya capai yaitu melalui aspek keterampilan murid dalam membuat karya terbaik mereka tentang cara menyesuaikan diri dengan lingkungan, cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan, bukan hanya hewan tapi juga tumbuhan dalam bentuk produk, booklet, market, dan juga poster. Jadi area yang ingin dikembangkan nantinya adalah aspek keterampilan anak-anak ya. Saya ingin mendengar dari Ibu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, apapun metode pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya. Ada perancangan pembelajaran yang saya lakukan yaitu pertama sekali mengetahui dulu kesiapan murid, setelah itu memperhatikan atau membuat model. Adapun model pembelajaran yang akan saya buat yaitu tentang PJBL, Project Based Learning. Kemudian dengan metode pembelajaran tanya jawab, diskusi kelompok, dan pembuatan produk. Kemudian metodenya yaitu pendekatan berdiferensiasi produk. Baik, jadi rencana yang akan Ibu terapkan menggunakan model pembelajaran PJBL ya, dan nantinya ada pendekatan berdiferensiasi. Oke, kalau begitu bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Media pembelajarannya berupa video pembelajaran yang tentang cara menyesuaikan diri hewan dan tumbuhan dengan lingkungan, kemudian LKPD, adapun alat bahannya yaitu alat dan bahan yang akan saya siapkan yaitu laptop, proyektor, speaker, kertas manila ataupun kertas karton, HVS, kemudian gunting lem, dan juga berbagai gambar hewan dan tumbuhan. Baik, kira-kira kapan ini akan Ibu lakukan pembelajaran ini, dan hari apa, kelas berapa, dan jam berapa? Insya Allah akan diperagakan atau dibelajarkan di hari Selasa di kelas 6B pelajaran pertama. Oke, kalau begitu nanti di hari Selasa di jam pertama
saya akan datang ke kelas ibu, saya akan melakukan observasi, dan saya juga akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah ibu melakukan observasi pembelajaran di dalam kelas, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu, yaitu pasca observasi yang nantinya juga akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Oke. Saya menjadi mendapatkan gambaran tentang bagaimana nantinya saya akan menerapkan model pembelajaran PJBL dan juga pendekatan berdiferensiasi produk melalui metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan juga pembuatan produk, sehingga nanti murid-murid akan menghasilkan karya terbaik mereka. Baik, terima kasih Bu atas waktunya yang telah bersedia melakukan percakapan pra-observasi, dan sampai bertemu di kegiatan observasi kelas Selasa depan ya Bu. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sehat? Baiklah. Ada yang tidak hadir hari ini? Suja, Nanda, Akso, Balkis, sama Anissa, Bu. Anissa sama Batis, apa kabar? Kita doa sebelum belajar. Ingat apa materi kita pada pertemuan yang lalu? Adaptasi, pengertian adaptasi. Siapa yang masih ingat apa itu arti adaptasi? Silakan. Kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Oke, betul Zar. Nah, selanjutnya ada nggak yang masih ingat tujuan dari adaptasi? Ada yang masih ingat? Tujuan adaptasi? Nggak ada? Silakan. Mempertahankan jenisnya. Mempertahankan jenisnya. Apalagi terhindar dari pemangsa. Oke, dah. Belajar lagi. Nah, ada yang suka hewan nggak? Ada. Ada. Rata-rata suka hewan. Ada yang suka apa temannya? Oke, hewan apa kira-kira yang kalian suka? Ada yang suka apa? Harimau, Bu. Harimau. Oke. Silakan. Kucing. Ada lagi, Mas? Kura-kura. Ada yang suka tumbuhan nggak? Silakan Rifia. Bunga cempaka. Vina, bunga tulip. Kaktus. Bunga kaktus. Oke. Anak-anak ibu semuanya, semua yang kalian sebutkan tadi, hewan dan tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Oke? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti anak-anak semuanya akan menyaksikan video tentang adaptasi hewan dan tumbuhan. Oke? Nah, selanjutnya anak ibu juga nanti akan diberikan kerja kelompok atau LKPD, ya kan, untuk membuat proyek. Oke? Nah, selanjutnya kita sudah dibagi menjadi berapa kelompok ini? Sudah menjadi 4 kelompok dan sudah duduk di kelompoknya masing-masing ya. Selanjutnya kita saksikan dulu video berikut. Yang melindungi diri dengan sengat yang dia punya. Bentuknya kayak jarum tajam gitu. Aku ingat ada serangga lain yang bisa mengisap. Nyamuk namanya. Bentuk mulutnya juga runcing kayak jarum. Karena dia menusuk dan mengisap makanannya yang cair. Kalau nyamuk jantan menusuk kulit buah dan mengisap cairan buah. Kalau nyamuk betina makan dari mengisap darah manusia. Ada angin
serangga walang daun. Bentuk dan warna tubuhnya mirip banget sama daun. Kalau diserang, dia sembunyi di antara dedaunan. Musuhnya jadi bingung. Hai teman-teman, pada pembahasan yang lalu, kita jadi tahu kalau ternyata di sekitar kita ada hewan-hewan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Iya, Bos. Tiap hewan maupun tumbuhan punya cara untuk dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya sehingga mereka dapat bertahan dan terus berkembang biak. Ciri-ciri khusus itu tidak hanya dimiliki oleh hewan loh, Bos. Tumbuhan juga punya, seperti rongga-rongga udara pada batang teratai. Rantai kan tumbuhnya dari dasar air gitu, dan tangkai daun cenderung tumbuh menjalar sehingga helai daun ringan mengapung. Tapi tangkai bunganya bisa tumbuh tegak sehingga rumah teratai dapat muncul dan menimbulkan dan permukaan air. Jika batang atau akar teratai dibelah melintang, akan terlihat lubang atau rongga udara yang berfungsi membawa oksigen ke batang dan akar. Ada juga tuh tumbuhan yang unik, misalkan serangga lah. Kalau nggak salah kata ibuku namanya kantong semar. Kantong semar dan venus itu sih pemakan serangga, Bos. Tumbuhan kantong semar tumbuh di rawa-rawa. Kandungan nitrogennya sedikit sehingga tidak memenuhi kebutuhan tumbuhan. Untuk memenuhi kebutuhan nitrogen, Oke, selanjutnya karena kita akan membuat produk proyek hasil karya kalian, maka kalian ibu sudah mempersiapkan beberapa LKPD yang berbeda-beda setiap kelompok dan juga ada bahan ajarnya. Nanti ada clue atau petunjuk di LKPD tersebut ya, kalian mau buat apa. Oke, langsung saja ya. Ini kelompok Izan. Ada yang kurang? Punya Ayu? Berapa lembar tadi? Baik.
hewan serangga terhadap mulutnya. Nah, ada yang apa namanya? Nanti itu ya kita bahas selanjutnya, ya kan? Nah, selanjutnya anak ibu jangan lupa banyak belajar di rumah, rajin-rajin belajar di rumah, buka terus bukunya, ya kan? Supaya ingat terus apa yang disampaikan pada hari ini. Oke? Nah, untuk menutup pelajaran kita hari ini, ya kita mengucapkan alhamdulillah. Oke, terima kasih sekali lagi untuk hari ini dan ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Reslina Sinaga, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Gayo, dan bersama rekan sejawat saya Ibu Suryani sebagai guru IPA di SDS Terpadu Raudatul Jannah, dan saya juga tidak sendiri, ditemani oleh pengajar praktik saya Ibu Ratnawati. Apa kabar Bu Suryani, Bu Ratnawati? Alhamdulillah. Baik Bu, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Suryani terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan sebelumnya, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dapat terlaksana dengan baik. Nanti sama seperti di praobservasi, saya juga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu, di mana pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan yaitu bagaimana perasaan Ibu Suryani terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung pada hari Selasa lalu. Baiklah Bu, ada perasaan saya agak sedikit grogi kemarin itu, namun lama-kelamaan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan ngalir saja gitu. Alhamdulillah Bu. Berarti semua berjalan dengan lancar walaupun masih ada sedikit rasa grogi Bu ya. Kalau bisa bisa diceritakan kembali Bu, bagaimana area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu terapkan di dalam kelas. Baik Bu, mungkin untuk tahapan awal yang saya lakukan sebelum mengajar di kelas itu saya memetakan kebutuhan belajar murid dulu sesuai dengan kesiapan belajarnya. Setelah itu barulah saya membuat perangkat pembelajaran berupa RPP yang sesuai dengan kebutuhan murid, dan di sini saya memilih model pembelajaran PJBL dan pendekatan berdiferensiasi. Berdiferensiasinya itu produk. Nah, karena saya ingin mengembangkan keterampilan murid dalam membuat produk yang menarik sesuai dengan minat dan bakat murid. Saya juga mengelompokkan murid menjadi beberapa kelompok, menjadi 4 kelompok kemarin itu yang heterogen. Kemudian di setiap kelompok itu membuat produk yang berbeda-beda sesuai dengan kesiapan dan juga minatnya. Yaitu yang kelompok pertama kemarin itu saya menyuruh mereka anak-anak di kelompok 1 membuat poster, kelompok 2-nya membuat buklet, kelompok 3 membuat poster lagi, dan kelompok 4 membuat mapping. Baik, jadi area pengembangan yang berhubungan dengan keterampilan dan keaktifan murid dalam membuat produk saat diskusi Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi? Apakah kira-kira sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Menurut saya proses pembelajaran tersebut alhamdulillah berhasil lancar walaupun ada sedikit kendala-kendala. Baik, jadi sudah berjalan dengan lancar ya Bu, walaupun masih ada sedikit kendala-kendala yang terjadi.
Nah, menurut Ibu, apa sih kendala yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas? Berdasarkan pengamatan saya, pada saat itu ada beberapa murid yang masih kurang aktif walaupun sudah diberikan kelompok begitu ya. Ada yang masih kurang dalam memberi ide ataupun gagasan, masih malu-malu waktu presentasi gitu. Jadi ada beberapa murid yang kurang aktif dan masih malu-malu ya Bu. Lalu apa yang Ibu lakukan dalam mengatasi masalah tersebut sehingga kegiatan pembelajaran berikutnya? Saya mulai berpikir nih gimana caranya supaya anak itu nggak malu waktu presentasi gitu ya. Saya mulai berpikir kalau sepertinya saya harus bisa menerapkan KSE yang keterampilan sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran agar siswa itu lebih bertanggung jawab dan mampu berkomunikasi dengan baik supaya nggak ada malu-malu lagi waktu presentasi. Baik, berarti itu rencana Ibu untuk kegiatan pembelajaran ke depannya ya, menerapkan keterampilan sosial emosional. Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan perubahan ataupun perbaikan yang Ibu sampaikan tadi? Saya ingin secepatnya dilakukan perbaikan ini supaya ya bisa terus lanjut belajarnya dan hilang rasa malu-malu mereka ketika presentasi gitu. Baik Bu Sur, semoga perubahan yang Ibu rencanakan tadi dapat sesegera mungkin dilaksanakan dan masalah yang Ibu alami dalam kelas juga teratasi ya Bu. Saya menunggu kabar baik dari Ibu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan tanggapan dari Ibu Ratnawati sebagai pengajar praktik saya. Pada Ibu Ratnawati, saya silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Suryani yang telah bersedia diobservasi oleh guru penggerak Ibu Kristina. Kemudian sebelumnya sudah dilaksanakan telah Ibu ya. Kemudian observasi kelas luar biasa tadi percakapannya. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Ibu Suryani yang telah bersedia diobservasi oleh guru penggerak Ibu Kristina. Kemudian sebelumnya sudah dilaksanakan telah Ibu ya. Kemudian observasi kelas luar biasa tadi percakapannya mengalir, ada kemitraan antara Ibu Res dengan Ibu Suryani. Kemudian tadi saya dengar area pengembangannya KSI ya? Area pengembangan itu kesehatan. Area pengembangan ini Yang itu selanjutnya ya KSI. KSI ya. Ini berarti LPP-nya sudah KSI enggak? Yang ini Bu. Oh ya, tepat sekali berarti ya. Ya berarti ini tepat sekali Bu. Berarti ini masih berdiferensiasi. Kemudian ke depannya yang ingin diperbaiki nanti Ibu Res akan membimbing kembali LPP yang berdiferensiasi terintegrasi KSI. Ya tadi percakapan yang luar biasa. Ibu Res sudah menanyakan area pengembangan seperti yang saya sampaikan tadi, area pengembangan Bu Suryani. Kemudian Bu Res juga tadi sudah menyampaikan hasil catatan observasi ya, yang diutarakan oleh Bu Suryani. Kemudian tadi Bu Suryani sudah mengungkapkan area pengembangannya, tapi Bu Res menanyakan terus pengembangan apa yang ingin dikembangkan kembali Ibu ya. Di situ sudah luar biasa. Tepat sekali tadi yang diinginkan Bu Suryani KSI ya. Kebetulan LPP-nya pun KSI. Ya, tepat sekali. Jadi tadi percakapannya ada kemitraan antara Bu Res dan Bu Suryani. Kemudian proses kreatif yang terjadi di percakapan tadi, percakapan dua arah antara Bu Res dan Bu Suryani. Nampak tadi Bu Res mendengarkan, kemudian mengulang atau merangkum perkataan atas jawab dan bertanya kembali. Di percakapan ini nampak yang banyak bicara itu Bu Suryani. Ya, seperti itu memang coaching diharapkan ya. Kemudian percakapan tadi menghasilkan tidak lanjut ya. Ya, benar. Tidak lanjut yang konkret bahwa nanti Bu Suryani akan melakukan pengembangan selanjutnya yaitu KSE.
tindak lanjut konkret ini yang sangat menariknya lagi itu datang dari Bu Suryani. Iya. Ya. Dari saya. Ya, jadi tidak ada kesan Bu Res memberikan tindak lanjut, tapi Bu Suryani yang mengungkapkan sendiri yang diinginkan Bu Suryani. Kemudian percakapan tadi ditutup dengan kesimpulan Bu ya. Iya. Kemudian ada janji untuk perbaikan ke depannya. Kapan Bu? Secepatnya nanti ya. Insya Allah di Semester 2 lagi Bu, ini soalnya kan ada mau ujian Bu. Oh ya, benar ujian. Insya Jadi Allah pada semester 2 Januari lah ya. di awal tahun langsung Ya, jadi dieksekusi. terima kasih kembali saya ucapkan kepada Bu Suryani yang telah bersedia meluangkan waktunya diobservasi oleh Bu Res. Kemudian terima kasih juga Bu Res atas kesediaan yang menjadi supervisor dari Bu Suryani. Semoga kedepannya ini tetap berlanjut dan konsisten dilaksanakan demi pengembangan kompetensi kita selanjutnya. Baik Bu. Ya, terima kasih Bu Res. Saya kembalikan ke Bu Res ya. Baik, terima kasih Bu Ratna. Demikian rangkaian kegiatan supervisi akademik mulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Terima kasih kepada Ibu Suryani, kepada Ibu Ratnawati. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.